Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, selamat teman-teman, Bapak Juli. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai skit robot, kreativitas, dan pendidikan kreativitas. Nah, di sini anggota kelompok kami adalah Kak Esbrita, saya sendiri Rajendra, Lintang, Izam, dan Diki. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sebelum masuk ke presentasi, kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan yang akan dipresentasikan. Jadi awal itu masih ada eksistensi mural saat ini tidak lepas dari pelaku seni yang masih konsisten memproduksi mural. Mural sendiri yang diproduksi itu memiliki banyak tujuan, mulai dari kepentingan pribadi untuk memenuhi hasrat estetis seniman, yang kedua kepentingan menyuarakan kritik politik dan sosial budaya, lalu kepentingan politik maupun ideologi, pemahaman mengenai mural tersebut menjadi dasar untuk menguraikan bagaimana pelaku mural atau seniman itu dalam karyanya tetap menunjukkan eksistensinya. Nah, di sini kami mengangkat seorang seniman mural jalanan dengan nama samaran Skit Robot. Nah, Skit Robot ini merupakan seorang seniman mural anonim dari kota Los Angeles yang terkenal sejak 2013. Nah, Skit Robot ini adalah seniman mural yang terkenal dengan berbagai karya mural yang menggambarkan kritik sosial terhadap nasib tunawisma di Los Angeles. Nah, menurut artikel yang ditulis oleh FOA Indonesia, Los Angeles sendiri merupakan kota terbesar dengan jumlah tunawisma sebanyak 60.000 jiwa pada tahun 2020. Nah, tunawisma ini merupakan permasalahan sosial yang terjadi di seluruh dunia juga, tidak hanya di Los Angeles, tapi karena yang akan kita bahas adalah Skid Row, jadi ini adalah tunawisma yang ada di Los Angeles. Nah, belum Kak Izam masih belum. Nah, beberapa alasan di atas itu dapat mendasari pembuatan makalah ini sehingga dijelaskan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam presentasi kali ini, yaitu bagaimana eksistensi seni mural Skit Robot, bagaimana kreativitas seniman mural Skit Robot, dan bagaimana implikasi Skit Robot dalam pendidikan kreativitas. Nah, Skit Robot sendiri kan merupakan seniman mural anonim 2013, tadi saya jelaskan. Seniman ini berasal dari Skid Row, Pusat Komunitas Tunawisma LA. Nah, karya mural robot sendiri merupakan kritik dari pemerintah LA. Lanjut, Kak Izam. Nah, ini adalah karya pertama dari Skid Robot menurut salah satu artikel yang ditulis oleh Jordan Reeve pada artikelnya guardian.com. Nah, di situ Skid Robot mendapatkan ide tersebut dari kekasihnya yang menyarankan untuk melukis sebuah gelembung pikiran di atas kepala tunawisma dengan kantong uang di dalamnya. Jadi awal-awal pola pikir tentang kreativitas atau proses kreativitas itu berawal dari diskusi atau tukar pikiran dari Skid Robot sendiri dan juga kekasihnya. Nah, salah satu karya yang didokumentasikan Skid Robot ini yaitu mural Tahta Agung. Nah, sebelahnya ini juga merupakan karya dari Skid Robot. Yang di belakangnya itu adalah kursi bekas tempat tidur tunawisma dan sampingnya juga adalah karyanya juga. Nah, karya itu juga ada banyak. Salah satunya itu juga ada yang rumah di dinding belakang, yang ada gambarnya rumah di dinding itu, tapi karyanya itu masih seperti yang digambar itu. Jadi juga ada karya-karya mural dari Skid Robot yang menggambarkan tempat tidur, lalu pemandangan alam, lalu dan sebagainya. Nah, selain menarik perhatian pada para penderita atau para tunawisma ini, nah, pekerjaan tersebut lalu mengungkapkan harapan dan kebutuhan mereka. Jadi Skid Robot ini ingin memberikan sebuah uluran atau lebih ke kayak memberikan harapan kepada mereka untuk lebih bisa
merasakan bagaimana berada di sebuah rumah meskipun mereka berada di luar. Lalu selanjutnya Kak Izam. Nah, dengan menggunakan cat semprot dan teknik sketsa dengan beberapa pekerjaan garis. Nah, sketsa robot ini sederhana, hasil dari kehangatan yang luar biasa dan kenyamanan imajiner bagi orang-orang yang ingin menemukan rasa nyaman seolah mereka punya rumah. Jadi di dalam sketsa mural tersebut, tunawisma merasakan berimajinasi seperti memiliki laci pakaian, televisi, lalu ada kandang burung juga di sana dan menampilkan hewan-hewan peliharaan untuk menemaninya. Nah, kamar tidurnya ini memiliki jendela, tempat di atas dia berbaring di tikar. Nah, tunawismanya tersenyum dan menyapa penonton. Nah, skit robot ini sederhana. Sketsa dari skit robot ini karena sederhana ini akhirnya memunculkan imajinasi dari orang yang melihat. Jadi ingin menemukan rasa nyaman seolah mereka punya rumah. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Asbrita. Kak Izam tentang psikoanalisis. Ya, saya lanjutkan. Terdengar ya suara saya? Ya. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah kreativitas skit robot dalam kajian psikoanalisis. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya psikoanalisis itu merupakan sebuah keilmuan yang mempelajari tentang psikologi dan seni. Jadi, pendekatan psikologi yang digunakan untuk menganalisis sebuah karya seni itu bisa disebut dengan psikoanalisis. Selanjutnya di sini. Nah, dalam sebuah buku psikologi seni karyanya Irma Damayanti itu juga dimunculkan teori kreativitasnya Maslow. Tentang kreativitas dapat dikaitkan dengan aktualisasi dan motivasi diri yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Kalau ditarik dengan persoalan skit robot ini, dapat dilihat bahwa kreativitas itu terbentuk karena adanya sebuah kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tunawisma, atau jadi seolah-olah memberikan harapan bagi mereka bahwasannya tempat yang ia tinggali meskipun kumuh ataupun meskipun tidak layak untuk tinggali itu bisa memberikan kenyamanan bagi mereka. Kemudian Maslow juga punya 5 kebutuhan. Jadi kebutuhan filosofis, kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan untuk memiliki, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Ini sebenarnya nanti akan lebih dijelaskan lagi. Jadi ini ada 4 kebutuhan tadi ya. Dari bawah sampai ke atas itu mengerucut sampai aktualisasi diri. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide tentang kreativitas kreativitas dengan menggunakan teori Maslow. Tapi saya akan menyinggung sedikit. Jadi yang pertama paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan primer, sekunder, tersier. Jadi ada kebutuhan akan makan, baju, hubungan seksual, dan tempat tinggal mungkin ya. Kemudian ada self aktivitas, kebutuhan akan rasa aman ya, jadi bisa melakukan aktivitas tanpa ancaman yang mengganggu keselamatan. Kemudian ada rasa memiliki cinta dan cinta mengikat pada kelompok sosial. Keempat ada penghargaan, jadi merasa dihargai, meraih impian, dan kemudian aktualisasi diri. Kebutuhan paling tinggi dapat menggunakan sebuah bakat, potensi, serta menggunakan semua kualitas dan kapasitas secara penuh. Nah, kalau ditarik dari sisi skit robot ini untuk analisa tentang kebutuhan itu bisa masuk sekali, karena pertama kebutuhan primer itu muncul dalam visualisasi karya tersebut. Mungkin visual tentang adanya gambar makanan di situ, kemudian ada visual-visual yang rumah seolah-olah ada
istilahnya tempat berlindung di situ, jadi membuat kenyamanan. Kemudian teori psikoanalisisnya Jung. Ya, teori Jung saya jelaskan sedikit bahwasannya gagasan kreativitas menurutnya itu muncul karena adanya ketidaksadaran kolektif atau disebut arketip. Ya, jadi arketip itu apa sih? Arketip itu ketidaksadaran kolektif yang secara tidak sadar biasanya muncul dalam sebuah visualisasi karya. Misalkan arketip tentang ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalaman purba yang masih tertinggal dalam pemikiran. Ingatan tentang tadi kritik-kritik yang mungkin menjadi kegelisahan dalam pikiran seseorang tersebut. Nah, dalam skit robot ini muncul sebuah ketidaksadaran kolektif atau dapat disebut arketip juga. Nah, kemudian menurut Jung juga sebuah karya itu dibagi menjadi dua. Ada karya psikologis dan juga ada karya penemuan. Karya psikologis itu apa sih? Karya psikologis itu adalah karya individu kreatif yang hanya menjelaskan tentang perasaan saja. Jadi visualnya itu hanya terpaku dengan cinta, keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan karya yang berasal dari penemuan itu biasanya secara tidak sadar ada muncul arketip dalam visualisasi karya tersebut. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebuah karya itu pasti muncul karena adanya pengalaman dari individu tersebut, entah itu pengalaman psikologis atau pengalaman artistik, estetik, ya jadi itu berpengaruh terhadap karya tersebut. Nah, kita coba perhatikan contoh di sini. Jadi ada gambar. Gambar ini adalah salah satu karya dari skit robot. Jadi ini visualisasinya ketika kita kaji dengan psikoanalisis itu muncul beberapa hal yang mungkin bisa tervisualisasi terlihat dalam karya tersebut. Meskipun karya tersebut atau meskipun skit robot itu tidak ada, maksudnya anonim atau tidak memiliki, kita tidak tahu orang yang pasti siapa yang menggambar, tapi kita mengkaji psikologisnya dari maksud dan tujuan serta karyanya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada gambar yang menyerupai sebuah ranjang, ya. Jadi ada istilahnya itu ada gambar ranjang, kemudian di atasnya ada jendela dan samping kanan kirinya lengkap dengan perabot yang seolah-olah memvisualkan sebuah ruangan yang nyaman, kamar, seperti kamar. Jadi karya skit robot ini juga dilengkapi dengan atribut depannya ini loh. Ya, jadi nggak hanya murni sebuah gambar saja, tapi ada elemen yang menambahi di sini seperti apa? Ya, ditambah instalasi dikit-dikit. Ya, ada instalasinya. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita tinjau dengan teori Jung, ya, secara tidak langsung mungkin akan muncul arketip-arketip seperti arketip diri, kemudian arketip sosial muncul di sini. Tuh. Next, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asprita. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan kreativitas si robot ini dalam humanitas, tapi bukan Maslow, tapi saya mengkaji
belajar dari buku Kreativitas dan Humanitasnya Primadita Tabrani. Nah, di sini ada quotes pertama yang saya tekankan. Ini saya tekankan adalah bahwa semua manusia memiliki kreativitas, berarti sudah default ada di dalam diri kita, dan manusia merupakan integrasi antara kemampuan fisik, kreatif, dan rasio yang dimilikinya. Oke, next. Nah, ketika kita ada di dunia modern yang sekarang, ya mungkin sekarang lebih dari modern, lebih kontemporer, bahwa manusia itu mengalami dehumanitas. Jadi human-nya itu semakin terkotak-kotak, terpecah-pecah. Hanya sebagian dari diri manusia itu yang difokuskan. Misalnya lebih fokus rasional daripada imajinasi, lebih fokus tangan kanan daripada tangan kiri dan sebagainya, sehingga manusia itu nggak utuh. Di situ ada proses dehumanitas. Nah, padahal kreativitas tingkat tinggi itu membutuhkan integrasi semuanya. Jadi ketika kita manusia modern itu mengalami dehumanitas, kreativitasnya hanya di permukaan. Misalnya kalau ngomongin seni rupa, mungkin yang dikaji hanya yang visual, misalnya warnanya, garisnya, tapi tidak melihat di balik itu, tidak ada penghayatannya. Nah, akhirnya kita mungkin jadi lebih dangkal begitu. Next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan juga, semua manusia punya kreativitas, dan kreativitas itu adalah integrasi. Jadi integrasi itu nggak jalan, bukan jalan bareng tapi pisah-pisah. Integrasi itu nyampur, nyatu jadi satu antara fisik, kreatif, dan rasio yang dimilikinya dengan penghayatan. Nah, proses kreasi sendiri yaitu tadi, jadi ada penghayatan, sehingga kita memakai imajinasi, kita memakai kemampuan skill fisik kita memakai pengetahuan kita memakai rasio kita, juga penghayatannya kita, feel-nya kita, dan itu semua jalan jadi satu. Next. Nah, apa yang saya kaji dari Robert ini, menurut saya kalau humanitas itu sangat kelihatan human-nya, selain dia memang temanya tentang humanity, karena bagi dia di LA sudah humanity dari masyarakat ini tidak terlalu terperhatikan, terutama untuk tunawisma di dalam proses berkreasinya juga. Jadi nanti kami akan tunjukkan video gimana apa sih proses gimana apa berpikirnya robot itu seperti apa. Terus di artikel-artikel juga ada gimana dia berkreasinya, dan dari situ terlihat bahwa ada integrasi tadi, fisik, kecerdasan emosi, juga pengetahuan, skill, yang kemudian di situ juga ada penghayatannya. Nah, penghayatan untuk berempati terhadap tunawisma, pengetahuan tentang kemiskinan yang ekstrim. Jadi kalau saya iseng tadi nyari apartemen di LA, itu harga paling murah sekitar $1.000 LA. Terus sampai paling mahal ya banyak kan, sampai 30.000 sekian. Terus saya coba searching gaji guru di LA itu berapa. Misalnya nih kalau saya memposisikan diri kalau di LA saya bisa hidup nggak? Misalkan saya kerja jadi guru atau kita kerja jadi guru. Ternyata start gajinya itu sekitar 150 sampai $270 per jam, per hari. Ada yang per jam itu $40. Jadi bayarannya per hari, per jam. Nah, kalau Sabtu Minggu libur berarti saya kalikan tadi sekitar 4,5 sampai $5,5 per bulan gajinya. Kalau itu Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah, berarti kalau itu 1/5-nya, ya 1/5-nya itu kita buat bayar apartemen yang paling murah. Nah, kalau di sini kos, kalau gaji kita 5 juta, 1 juta itu buat kos, dan itu kos paling murah. Jadi di sana itu harga kebutuhan itu meningkat pesat, tapi pendapatan masih stagnan. Nah, kayak dia cerita nanti, dia ada di videonya, nanti kami tunjukkan, satu roti $5, satu galon itu $10, galon kecil gas itu $10 dan sebagainya, sehingga orang-orang ini ya pantas saja nggak punya rumah, mereka tidur di jalan, pakai
tenda, ada yang cuma pakai bed gitu yang ukuran 1 orang gitu seperti selimut. Nah, kemudian itu dari rasionya, dari pengetahuannya, kemudian juga diintegrasikan dengan kemampuannya dia untuk membuat mural dan instalasi, dan juga ada kecerdasan emosi di situ. Karena si skit robot ini akhirnya dia berhasil menarik banyak media, kemudian juga seniman-seniman buat kolaborasi dengan dia, dan walaupun dia itu coret-coret di tempat yang ilegal, yang mungkin itu vandalisme, tapi orang-orang melihat yang lebih dari itu. Next. Nah, ini ada di kreativitas dan humanitasnya Tabrani itu ada ciri pribadi. Jadi ciri pribadi yang kreatif itu memiliki keingintahuan sehingga memiliki dorongan bermain yang orisinal. Tapi keisengannya ini, jadi dorongan bermainnya, isengnya dia ini imajinasi dengan penghayatan. Kemudian selain itu ciri pribadi kreatif itu sensitif, peka, berpikir terbuka, berhati lapang, fleksibel, plastis, berani, spontan, kritis tapi kooperatif, bebas tapi tidak anarki, bergairah dan perenung. Nah, kalau kita korelasikan dengan robot ini memang awalnya sebelum si pacarnya bilang, kenapa kamu nggak bikin karya buat mereka tunawisma, sebelum itu dia ingin karyanya itu punya dampak lebih, punya karyanya tidak hanya bagus, tapi dia ingin karyanya punya dampak lebih. Terus kemudian si pacarnya bilang itu, kenapa kamu nggak bikin karya buat orang-orang itu? Waktu itu mereka di jalan dan tunawisma di jalanan LA itu banyak teman-teman. Jadi ada video lainnya yang nggak apa tentang ya tunawisma di LA, dan itu banyak sekali sampai di trotoarnya itu seperti permukiman kumuh itu. Nah, kalau di Indonesia kan pemukiman kumuh masih ada bangunan rumahnya ya. Kalau itu nggak ada, jadi benar-benar barangnya itu berserakan di mana-mana begitu. Kemudian tadi ada penghayatan, empati, kemudian imajinasi apa sih setelah dia mendekati tunawismanya pasti. Walaupun dia ngomong kalau nggak semua tunawisma itu juga mau ditolong, ataupun walaupun seninya dia tidak menolong itu, tapi dia mau membangun kesadaran buat si tunawisma dan masyarakat. Di situ dia juga dari pendekatan dengan tunawisma itu dia berimajinasi apa yang dirasakan, apa yang dia ingin, tunawisma inginkan, apa yang tunawisma impikan. Kemudian di situ juga ada sensitivitas, kemudian berani itu jelas, dia berani nyoret-nyoret walaupun di tempat yang ilegal, tapi beraninya itu masih ada rasionya. Oh, kalau aku coret-coret berarti aku harus no name, berarti menutup mukanya. Kemudian dan ini yang dia pikirkan, orang intinya adalah kriminalitasnya itu ada di bagaimana kok pemerintah itu membiarkan warganya tidur di jalanan, bukan kriminalitasnya itu bukan difokuskan di saya mencoret di tempat yang baik benar atau tidak. Jadi dia ya yang ingin dia tekankan itu, dan masyarakatnya ternyata ya mengerti dan nyampe di masyarakatnya. Next. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih Mbak Mas Rita. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori kreativitas skit robot dalam kajian humanitas Maslow. Jadi sejarahnya, secara humanitas ini, perkembangan psikologi humanitas berawal dari sarannya Santo Thomas Aquinas kepada Maslow tentang keberadaan kemauan bebas atau free will manusia serta tanggung jawab atas tindakannya, yaitu bagaimana menurut Hariu, bagaimana manusia melihat kehidupan manusia itu sendiri. Jadi awalnya juga sebelumnya itu bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Jadi berdasar pengamatan Maslow didapatkan bahwa
beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan yang lain, akhirnya dihubungkan dengan berkembang menjadi reaksi dari aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Nah, akhirnya menjadi teori yang dijelaskan di atas tadi, humanitas Maslow. Berikutnya. Nah, latar belakang humanistik skit robot ini adalah masalah tunawisma, di mana tunawisma ini menurut sensus terakhir di Amerika, khususnya di New York, LA dan sekitarnya, New York dan LA ya, di tahun 2018 menunjukkan angka 72.523 jiwa. Yang sebelumnya itu lebih banyak lagi, itu mencapai 1,49 juta jiwa di tahun 2014. Jadi dia semakin menurun, walaupun menurun, tetap saja di Amerika itu masih banyak tunawisma yang berkeliaran ya, tanpa tempat tinggal, tanpa minim makanan, terus dan kebutuhan pokok lainnya. Yang uniknya di sini adalah kebanyakan mereka di bawah, lebih dari sepertiga dari jumlah ini anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi Amerika itu sudah mengusahakan hingga 1,2 miliar per tahun US dollar per tahun untuk merehabilitasi tunawisma, membangun tempat-tempat untuk mereka tinggal. Jadi ada wismanya sendiri yang seperti disebutkan Mbak Asprita tadi. Dan itu mencapai nomor 2 terbesar di dunia menurut salah satu artikel. Terus berikutnya Mas. Oke. Jadi kembali lagi, humanistik Maslow ini adalah manusia mempunyai naluri dasar. Nah, naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhannya harus dipengaruhi dalam urutan tertentu. Kebutuhan primitif muncul pada saat lahir dan kebutuhan tingkat berikutnya berkembang sebagai proses pematangan yang disebutkan Mas Izam tadi. Berikutnya. Nah, ini diagram yang ditunjukkan di awal tadi. Jadi teori kreativitas ini yang dikembangkan oleh Maslow adalah para tunawisma menjadi subjek gambar skit robot yang mengalami banyak masalah tadi itu. Akhirnya skit robot ingin karya seninya memiliki makna bagi setiap individu yang dimiliki, sehingga ia membuat mural di jalanan, yaitu tempat tinggal tunawisma, gambaran keinginan dan impian-impian para tunawisma tersebut. Jadi karya-karya skit robot itu menginspirasi para tunawisma untuk lebih termotivasi mereka untuk mengejar apa keinginan dan harapan mereka. Itu yang akhirnya tujuannya seperti itu. Terus berikutnya, ini adalah salah satu teori dari Maslow, yaitu kebutuhan fisik yang pertama. Bisa dilihat gambarnya, yaitu kebutuhan makan, di mana
kebutuhan fisiologi pemakan ini, kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan paling dasar untuk bagaimana ia mempertahankan hidupnya. Jadi kebutuhan makan, minum, tempat berteduh, tidur, oksigen dan lain sebagainya. Ciri-cirinya dari psikologi fisik atau biologis ini adalah kebutuhan ini tidak bisa terpuaskan. Jadi saya jabarkan, jadi kebutuhan fisik ini tidak bisa terpuaskan, minimal bisa diatasi. Jadi ketika makan, kita makan akan terus merasa lapar. Terus yang kedua, kebutuhan fisik ini adalah melakukan pengulangan itu tadi, merasa lapar, walaupun tertangani rasa lapar lagi. Gitu. Yang berikutnya, yang kedua, kebutuhan rasa aman. Jadi Maslow di sini, Jadi Skid Robot di sini menggambarkan sebuah rumah di mana tunawisma hanya memiliki kasur ya. Jadi mungkin penjelasan dari rasa aman ini adalah kebutuhan psikologi, perlindungan, kebebasan dari ancaman, kriminalitas, teror, takut, cemas, bahaya dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tidak aman, ketika orang merasa tidak aman, dia akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Jadi ketakutan, cemas, terus biasanya mencari tempat khusus di mana dia merasa nyaman di situ. Nah, oleh karena itu menginspirasi dari Skid Robot untuk membuat sebuah rumah, tempat tidur, tempat kasur ya. Atasnya kasur, atapnya kasur. Ada jendelanya, ada mejanya, seakan-akan ini rumah. Berikutnya. Nah, ini kebutuhan rasa cinta. Saya cari saya cari Skid Robot tentang karyanya tentang rasa cinta ini. Salah satunya saya menemukan ini. Mungkin satunya juga ya. Karena memang beberapa referensi tidak banyak juga. Terus rasa aman ini jadi rasa cinta ini dia merasa untuk dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar dia dianggap sebagai warga atau komunitas sosialnya. Jadi bentuk pemenuhan kebutuhan ini seperti persahabatan, keinginan untuk memiliki pasangan, keturunan, atau hubungan kasih sayang antar dua orang, termasuk saling percaya, terus kasih sayang terhadap rekan atau keluarga gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat kreativitas robot ini, dia menggambar seseorang yang mana orang tidur terus ada gambar seseorang yang dia impikan gitu. Berikutnya. Berikutnya ini saya ingin mengupas tentang Maslow yang di mana dia menggambar kebutuhan, penghargaan, dan harga diri. Jadi bisa dilihat, jadi harga diri itu manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginannya untuk berprestasi dan memiliki prestis. Jadi dia memiliki harga diri. Tujuannya untuk dihormati orang lain sehingga terlihat orang ini dengan mungkin kursi rodanya itu mungkin kalau di Zoom. Dia ingin Skid Robot melihat dia ingin menjadi seseorang di situ. Entah itu kursi, mungkin dia ingin menjadi raja mungkin ya kalau bisa dilihat di situ.
atau seseorang yang dihargai oleh orang banyak, atau mungkin kehidupannya itu banyak yang nggak menghargai dia, mungkin akhirnya digambar seperti itu. Analisa saya seperti itu. Oke, berikutnya. Dipercepat Mas ya. Terus aktualisasi diri, yaitu seorang yang bermain gitar, ingin menunjukkan dirinya kepada orang lain. Ini sederhana saja. Terus berikutnya. Oke, bisa dilanjutkan ke Mbak Asprita. Oke, saya akan lanjut teman-teman, mungkin agak cepat. Jadi apa yang dilakukan Skit Robot itu sudah menginspirasi banyak orang, termasuk oleh salah seorang guru dan juga dia sepertinya peneliti karena sudah menulis artikel di dalam jurnal. Jadi ada yang namanya Chung dan Lee, orang dari Amerika, itu mengadaptasi cara berkreasi robot itu dalam kelas seni, terutama materi seni grafis untuk anak SD. Nah, ini siswa diajak untuk membuat gambar rumah yang dibuat untuk tunawisma, untuk mengintegrasikan empatinya, pengetahuan, imajinasi, kemudian mengembangkan berpikir terbuka dan kemampuan berkreasi atau kemampuan studionya. Next. Oke, jadi yang pertama dilakukan oleh si Chung dan Lee ini adalah membuat diskusi. Jadi diskusinya pun itu bermacam-macam dan apa yang ditulis sama Chung dan Lee ini tidak satu pertemuan itu. Jadi ada diskusi dengan sekelas, diskusi dengan teman kelompok, diskusi dengan gurunya, temanya tentang tunawisma. Karena tunawisma ini di LA sangat banyak, jadi keseharian anak-anak di LA itu biasa lihat tunawisma. Dan mungkin orang-orang di sana juga biasa, sehingga kalau kita biasa terhadap melihat sesuatu termasuk tunawisma, ya mungkin akhirnya nggak sensitif lagi, nggak peka lagi. Dan itu dijadikan bahan diskusi supaya anak-anak memancing kepekaan, sensitivitas si anak-anak itu tadi. Dan ternyata nggak sama sekali tidak sulit untuk anak-anak itu membayangkan, mengimajinasikan, berempati tentang kondisinya si tunawisma. Nah, tema diskusinya ya seputar apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi tunawisma buat anak SD. Oh, mungkin orang-orang itu jadi tunawisma karena bencana, karena mungkin tulang punggung keluarganya meninggal. Terus apa yang mereka rasakan? Jawabannya ya mereka kedinginan, mereka nggak punya baju yang bersih, mereka tidak punya uang, tidak punya pendidikan, mereka selalu lapar. Terus mereka sedih karena tidak diperhatikan orang, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kemudian solusi karena ini masih SD, solusinya ya mungkin simpel, memberi uang, memberi makanan, kemudian memberi pendidikan ya seperti itu. Next. Nah, kemudian si guru ini cerita, si Chung dan Lee ini cerita menunjukkan karyanya Skit Robot ini, karyanya Skit Robot dengan tunawisma dan tanpa tunawisma. Kan ada bedanya, kalau tanpa tunawisma mungkin nggak nyampe, ya cuman mural dan instalasi biasa. Tapi kalau dengan tunawisma, ini loh ada orang-orang yang tidur di jalanan. Ini warga negara kita tidur di jalanan gitu. Untuk menarik suatu empati dan memantik dialog di masyarakat. Nah, kemudian berdiskusi gimana sih robot ini berkreasi dengan cara pendekatan ke tunawisma, memikirkan apa yang dibutuhkan seorang tunawisma, impiannya si tunawisma, kemudian juga menyesuaikan dari personality tunawisma itu sendiri. Nah, itu diceramahkan ke siswa. Next. Nah, kemudian karena ini materinya seni grafis, kemudian dijelaskan karena seni grafis itu belum terlalu common di anak SD, jadi perlu dijelaskan apa itu seni grafis, macam-macam seni grafis, teknik cetaknya. Memang di artikelnya tidak dijelaskan ini cetak tinggi atau datar atau cetak dalam, tapi kalau melihat karyanya, dugaan saya ini adalah cetak tinggi. Kalau dilihat dari karyanya, dan yang paling memungkinkan buat anak SD, masih dugaan tapi. Nah, kemudian juga si guru ini mendemonstrasikan cara berkarya studionya. Next. Kemudian proses pembuatan karya, karena ini project based learning, jadi project based learning itu guru harus mendampingi, apalagi mereka masih anak-anak. Jadi dari membuat sketsa, mereka sudah punya konsep dari hasil diskusi. Oh, tunawisma butuh makanan, butuh ini, butuh itu. Nah,
konsep itu masih terlalu abstrak dan mereka perlu bimbingan untuk memvisualisasikan si pemikiran atau konsep-konsep yang mereka dapat dari diskusi-diskusi yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini sketsanya di koran dulu, jadi mereka bikin sketsa di koran, kemudian lalu dibuat karyanya dengan bimbingan guru. Dan bimbingannya cukup personal. Next. Nah, ini adalah hasil karyanya. Saya coba dilihat dari sebelah yang kiri dulu. Jadi si anak ini mau cerita dalam gambarnya kalau tunawisma itu butuh makanan. Ada banyak makanan di situ, butuh pakaian, butuh pendidikan, ada buku. Butuh uang, udah jelas itu di atap ada uangnya. Terus butuh kasih sayang, butuh perhatian. Terus yang di tengah, rumahnya seperti castle. Jadi mungkin butuh rumah yang bagus ya. Terus pendidikan divisualisasikan sama pensil gitu. Baju yang bagus, yang bersih, tempat tidur yang nyaman, terus ada makanan di situ, makanan yang hangat, sup ya. Terus yang di sebelah kiri di cerobong, bukan cerobong di, nah itu mirip sama uang. Kemudian yang paling sebelah kanan ini yang menurut saya paling diverse konsepnya, yang gambar sebelah kanan. Nah itu kita lihat ada cerobong asap. Rumah itu berarti hangat. Katanya tunawisma itu butuh kehangatan, mereka selalu kedinginan di luar. Kemudian di situ ada makanan, ada pakaian, hatinya besar di gambar besar. Mereka kalau bahasa anak itu kan kalau dia menggambarkan sesuatu besar itu yang ingin dia tunjukkan itu, yang ingin ditonjolkan. Kemudian ada pizza, ada obat-obatan, kemudian ada love lagi di atap dan di dalam rumahnya, ada pensil pendidikan, terus kemudian lingkungannya itu juga rame gitu, ada pohonnya, ada bunganya, itu adalah hasil dari imajinasi dan kreasinya anak SD dari mereka memikirkan tentang tunawisma. Next. Nah, kemudian walaupun di artikelnya si guru ini tadi itu tidak menyebutkan tentang keberbakatan karena tapi dari hasil membaca saya tentang pendidikan anak berbakat bahwa bakat itu sangat luar biasa macamnya dan banyaknya dan bisa diasumsikan semua anak berbakat walaupun bakatnya beda-beda gitu. Jadi ada beberapa karakter anak berbakat. Yang pertama mandiri, dia percaya diri, berani mengambil resiko, tidak takut buat kesalahan, berani mengemukakan pendapat, berani berbeda, ulet, percaya diri, tapi jeleknya kurang kooperatif, dia menuntut, egosentris, terlalu asertif, kurang sopan, acuh tak acuh terhadap aturan, keras kepala, emosional, menarik diri, dan menolak dominasi atau otoritas guru. Oke, itu karakter anak berbakat. Berarti untuk mendidik seorang guru untuk yang cocok untuk anak-anak yang berbakat untuk mengembangkan bakat-bakat ini itu terlihat di dalam apa yang dilakukan Chung dan Lee ini. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama demokratis, ramah, memberi perhatian perorangan, sabar, harus sabar teman-teman kalau ajari anak berbakat. Kemudian minatnya luas, penampilan menyenangkan, adil, tidak memihak, punya rasa humor, konsisten, perhatian terhadap masalah anak, luas, menggunakan penghargaan dan pujian untuk memiliki penghargaan dan pujian, kemudian memiliki kemahiran yang luar biasa dalam mengerjakan subjek tertentu. Nah, dari cara ngajarnya si Chung dan Lee ini terlihat ya memang tidak semuanya bisa terlihat. Yang pertama dia demokratis, memberi perhatian perorangan, dia membimbing dengan cukup personal karena itu masih anak SD, bahkan membimbing mungkin makanya dilihat tadi idenya agak mirip-mirip pendidikan itu ini kalau nggak buku ya pensil mungkin karena itu hasil dari bimbingan si guru tadi untuk gimana memvisualisasikan pendidikan itu kan cukup abstrak ya. Kemudian dia luas, fleksibel. Ya, itu ada beberapa ciri yang saya tangkap dari si Chung dan Lee. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya lagi. Oke, singkat lagi saja sebelum disimpulkan oleh Mas Dwiki nanti. Jadi 2 slide ini saya ingin menunjukkan bahwa pendidikan dalam masyarakat oleh Skit Robot ini adalah sebuah pendidikan di mana
Skit Robot membuat sebuah mural yang memang dia memotivasi seluruh tunawisma untuk semangat dan bisa melihat melihat kembali tujuan dia, apa tujuan yang ingin dicapai. Dia dari Skit Robot ini adalah hal ini tergolong baru, street art yang baru khususnya di Amerika untuk membuat sebuah gambar inspirasional kepada tunawisma, yaitu memperindah tembok jalan, di mana tempat khusus, walaupun hal itu dianggap ilegal menurut pemerintah. Namun hal itu sudah mendapatkan izin dari yang punya tempat, izin dari tunawismanya tersebut. Oke, berikutnya. Jadi kenapa Skit Robot ini? Kenapa Skit Robot ini tahu keinginan, cita-cita, harapan dari tunawisma? Yaitu dia berawal dari riset ngobrol dengan para tunawisma. Dia sharing, dia bertanya-tanya apa sih keinginan mereka, apa sih hal-hal yang belum terwujud dari mereka. Terus yang kedua, dia melihat dari kebutuhan tunawisma tersebut. Jadi kebutuhan, ternyata dia bermasalah, tiap harinya bermasalah tentang makanan, tiap harinya bermasalah tentang tempat tidur, dia pindah-pindah. Terus akhirnya dia terinspirasi, kreativitasnya muncul untuk membuat sebuah karya mural. Itu objek visual yang menjadi keinginan para tunawisma. Beberapa contoh gambar tadi yang saya golongkan menjadi keinginan, dan karya-karya menjadi motivasi untuk para tunawisma. Jadi ada karya-karya yang memang menunjukkan itu adalah keinginan-keinginan para tunawisma. Yang kedua, menjadi motivasi para tunawisma, jadi semangat. Terus yang ketiga, tujuan pendidikan, yaitu agar tunawisma tetap kuat dan tegar menjalani hidup. Dan yang kedua, untuk bersemangat meraih harapan mereka. Jadi mereka tetap semangat. Oke, berikutnya disimpulkan oleh Mas Dudi. Oke, terima kasih. Langsung selanjutnya, Sa. Langsung selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Ya, itu tadi adalah analisa yang dilakukan oleh teman-teman terkait Skit Robot. Sebetulnya dalam menganalisa kami menemui sebuah tantangan yang cukup menarik gitu, karena sosok Skit Robot ini adalah sosok yang anonim, yang tidak diketahui sebetulnya dia siapa dan sebagainya. Makanya untuk menganalisis mulai dari roots-nya, seperti saat dia kecil bagaimana terbentuk kreativitas dari seorang Skit Robot, itu lumayan susah dan sebagainya. Karena kalau ngomongin di pola-pola berkarya dan sebagainya, sosok-sosok anonim memang sangat susah untuk ditelusuri. Katakanlah seperti contoh Banksy, ya di kepala orang dia adalah salah satu orang gitu, tapi dalam prakteknya kita tidak tahu dia adalah satu kelompok atau satu orang. Di kasus Skit Robot juga sebetulnya sama, meskipun ada satu narasi yang menceritakan bahwasanya dia punya pacar, lalu pacarnya menginspirasi dan sebagainya, itu tidak bisa membuat sebuah klaim-klaim yang sah atas bagaimana ternyata Skit Robot ini satu orang, person dan sebagainya, dan dia punya satu kecerdasan. Makanya untuk saat hal itu belum clear, dia satu orang atau kelompok, untuk menganalisa ke bentuk kreativitasnya dan diwakilkan untuk hanya satu orang saja, itu lumayan susah. Tapi tantangannya adalah tantangannya karena anonim tadi. Terus akhirnya yang dilakukan kami adalah mencoba untuk menganalisa melalui
pola geraknya, metode berkaryanya dan sebagainya. Yang itu kemudian dimunculkan lewat kajian-kajian psikoanalisis, lalu lanjut Jam. Ya kalau menurut David Campbell kan kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, berguna bagi masyarakat dan sebagainya. Kalau melalui pola-pola yang seperti itu kita sebetulnya bisa menyimpulkan atau hal seperti itu bahwasanya kerja-kerja yang dilakukan Skid Robot adalah kerja-kerja yang kreatif karena dia punya satu hal yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pemetaan apa yang terjadi di sekitarnya, lalu dia merespon dan sebagainya. Itu seperti apa yang dilakukan dalam kaidah yang disebutkan oleh Campbell. Selain analisa-analisa tadi juga ada pendekatan di pendidikan yang disebutkan, yang tadi ada dilakukan penelitian oleh Chung Lee. Yang pertama yang analisis yang dilakukan pertama adalah melakukan pembacaan kreativitas melalui teori psikoanalisis, yang terus akhirnya tadi muncul ada kebutuhan fisiologis, rasa aman untuk memiliki dan sebagainya, penghargaan dan aktualisasi diri. Itu semua kalau dimasukin dan dilihat, kalau kita membuat checklist apa yang dilakukan Skid Robot dan disambungkan dengan itu, akhirnya semua sebetulnya bisa dikategorikan. Oke, berarti Skid Robot menjadi seorang yang kreatif dalam teori psikoanalisis. Selanjutnya ada dengan menggunakan kajian humanitas Maslow dan Tabrani, itu yang disebutkan Aspita tadi, yang akhirnya juga menyebutkan bahwa hal itu terjadi. Kreativitas sebetulnya muncul di apa yang dilakukan Skid Robot sebagai person atau kelompok yang sebetulnya tidak diketahui. Dari analisa yang terakhir adalah pendekatan di pendidikan, karena menarik ya, ada satu kasus yang dimunculkan oleh Chung dan Lee. Dia melakukan penelitian di sekolah dan sebagainya, bagaimana metode yang dilakukan oleh Skid Robot diaplikasikan kepada peserta didik dan apa dampak yang terjadi dan sebagainya. Dan ternyata sangat menarik kalau ngomongin bakat dan sebagainya, seperti yang dikatakan Aspita tadi, memang sangat susah akhirnya untuk membaca karena tidak ada satu bacaan yang jelas mengenai bakat dan sebagainya. Untuk menganalisa bakat si seniman sendiri juga karena anonim, kembali lagi menjadi sebuah masalah agak susah gitu. Dan kalau di penelitian Chung dan Lee, untuk bakat anak-anaknya juga sebetulnya tidak disebutkan. Tapi benar kata seperti tadi, semua orang berbakat, tinggal di mana sisinya. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah akhirnya muncul statement bahwasanya seniman atau Skid Robot adalah manifestasi kreativitas yang muncul untuk merespon gejala di sekitarnya. Jadi bagaimana seniman bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di sekitarnya, lalu merespon dan memunculkan itu dalam sebuah manifestasi karya-karya yang muncul, ya seperti tadi yang diutarakan oleh teman-teman lain, membuat mural, lalu ada tunawismanya dan sebagainya. Mungkin kalau direlasikan dengan gejala sekarang juga banyak gejala-gejala yang kayak seperti orang-orang yang memberikan bantuan makanan kepada tunawisma dan sebagainya. Mungkin apa yang dilakukan sebetulnya hampir sama. Ada orang yang suka atau tidak suka, atau mereka melakukan kritik, sebetulnya hal itu juga bisa dimaknai seperti itu. Orang yang memberikan makanan saat dia memaknai menjadi sebuah kritik terhadap pemerintah sebetulnya juga bisa. Tapi titik beratnya adalah saat Skid Robot menggunakan pendekatan kesenian, berarti dia menggunakan membahasakan bentuk-bentuk kritiknya melalui bentuk-bentuk yang lain yang berbeda dengan bentuk-bentuk yang lebih konvensional. Makanya kita menyimpulkan bahwasanya pola-pola yang dilakukan Skid Robot adalah pola-pola yang menuntut kreativitas dalam melakukannya. Lanjut, Sam. Dan yang terakhir adalah ini simpulan dari pendidikan tadi, percobaan yang dilakukan dengan Chung Lee adalah metode yang dilakukan Skid Robot juga dapat direplikasi untuk memunculkan kreativitas, kepekaan dan empati terhadap peserta didik. Memang pada saat penelitian tadi siswa tidak serta-merta dituntut untuk membuat
sebuah gambar dengan skill yang bagus atau meniru karya skit robot, tapi dengan metode yang dilakukan skit robot, bagaimana dia melakukan pengamatan terhadap sekitar, lalu menentukan kebutuhan dan memunculkan visualnya. Coba direplikasi di dalam sebuah kelas, lalu dibuat sebuah metodenya dan dilakukan oleh siswa. Dan hasil akhirnya adalah siswa ya mulai membuat gambar-gambar atau membuat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dan itu bisa dibaca sebagai bahwasanya oke, mereka mulai muncul kepekaannya, rasa empati terhadap sekitarnya dan sebagainya. Dan saat itu penelitian itu diterapkan pada anak-anak sekolah dasar. Jadi ya saat itu ditanamkan sejak usia dini, mungkin harapan kedepannya adalah biar hal itu tertanam dan mereka menjadi orang yang punya empati lebih besar. Kurang lebih itu yang kami sampaikan di kelompok presentasi pertama tentang skit robot dan bagaimana kerja-kerja skit robot dianalisa melalui beberapa teori untuk menunjukkan kreativitas yang muncul, dan ada satu studi kasus terkait dengan pendidikan di sebuah kasus berbeda yang dilakukan oleh Chung dan Lee. Itu saja, sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Oh iya benar-benar maaf. Iya, ada video yang diputar. Panjang nggak ini videonya? 5 menit, Pak. 5 menit, Pak. I go by the moniker Skid Robot, born and raised in Los Angeles. I create awareness about extreme poverty and homelessness through my art. My aim is to create a dialogue between the public and political sectors of society to find a solution to this humanitarian crisis. I was out one night with my girlfriend catching tags, and I kept expressing to her, you know, how I wanted to do something different with my art. We pulled up to a red light over in Skid Row, and she pointed out someone sleeping on the floor, and she suggested that I paint that person dreaming of money. I thought the idea was brilliant. Me being the graffiti artist, grabbed the spray can, jumped out and brought it to life, and that's how it all started from that point on. Most famous would be the Birdman on the 101 exit in Alvarado. That all started about almost 2 years ago now. And the first piece was, you know, a dresser with a television, a window, a nightstand with a bird cage with a little bird in it. And I sent a message to the mayor, you know, I called him out on it, and he responded, and that's where we're at now with this deal, is that shortly after, less than a week later, you know, he announces his $100 million plan to fight homelessness. The ultimate goal is to end extreme poverty worldwide. If I could get the mayor's attention, I want the president's attention and the UN's attention. A lot of people support what I'm doing. They understand the message and that it's more important than the crime of vandalism. Really, there's a bigger injustice taking place when we have, you know, our own citizens sleeping on the street, and that's the crime that I'm addressing. You know, it doesn't take a rocket scientist to understand that $8 an hour, and where apartments, or, you know, a studio apartment is $800, $900. A gallon of gas is $4, $5. A gallon of milk is $4, $5. Cheese, bread, all of these basic necessities of living, the costs have gone up exponentially while the wages have remained super low. Ya mungkin sampai situ aja sih supaya nggak habis waktu. Terima kasih. Oke, silakan bisa dilanjut oleh pertanyaan teman-teman. Dipersilakan. Vicky. Ya, Mas Farizal, silakan. Aku dulu ya, bukan. Ya. Yang pertama satu ya, karena di dalam
tajuk kita itu kan pengembangan kreativitas dan bakat anak. Awalnya yang terpikir di kepalaku, ya nanti mungkin bisa dipertegas Pak Juli, bagaimana kan setiap seni rupa, musik itu punya jalurnya sendiri-sendiri, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana mendidik anak-anak yang berbakat menjadi berbakat yang terdidik. Kan awalnya sih aku pikir kita prosedur itu yang kita kaji ya, jadi dari cabang seni rupa. Nah, tapi yang kulihat ini kita mengkaji seniman, yaitu proses kreatifnya, kemudian kita kaji dari segi psikologinya, proses kreatifnya, kemudian dikaitkanlah sedikit tadi dengan pendidikan. Nah, apakah memang begini yang dianukan? Karena awalnya tadi aku menangkap kita mengkaji bagaimana prosedur mencari anak berbakat, kemudian menjadikan anak itu berbakat yang terdidik, begitu kira-kira lah dari segi musik. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat akhirnya sebuah karya seni itu tergantung cara pandang ya si penikmat seni. Saya melihat dari tanggapan teman-teman kira-kira, karena aku juga kadang melihatnya bagaimana kalau melihat ini ada semacam eksploitasi terhadap tunawisma. Jadi makanya hati-hati kan, karena begini, kalau tadi ke Pak Juli bilang ketika karya seni itu menjadikan subjek, tentu dia akhirnya menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dilihat dari Skid Row tadi, belum ada penampakan manfaat bagi tunawisma itu. Selain pada Skid Row-nya sendiri akan menjadi terkenal dengan, ya tentu itu sebuah kreativitas, sebuah karya seni. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, itu hanya sebatas eksploitasi terhadap tunawisma, dan kemudian juga secara psikologis hanya tetap membangun mimpi-mimpi tunawisma itu kalau tidak ada tindakan-tindakan positif selain menciptakan ruang-ruang imajinasi para tunawisma itu ya. Nah, jadi itu tadi. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman menanggapi hal-hal itu loh? Semacamnya tadi eksploitasi terhadap tunawisma itu kalau tidak hati-hati dalam menjelaskan. Kira-kira itu dulu. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh pertanyaan yang lain selanjutnya. Oke, Mas Gede, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini tadi kelompok 1 sudah kan ada pada Skid Robot itu merupakan anonim, modelnya namanya tidak ingin disebutkan. Nah, tapi kalau menurut saya itu hasil karya atau pengakuan dari hasil karya itu sangat penting untuk dipublish atau diketahui oleh orang atau masyarakat. Jadi memang sih Skid Robot ini tidak ingin diketahui identitasnya, karena itu yang disebutkan tadi itu karena sudah kayak yang saya tangkap kayak menyindir pemerintah lah sedikit, karena di LA itu kan banyak ada tunawisma. Sedangkan di LA itu sepengetahuan saya kan ada merupakan negara maju. Nah, kenapa bisa banyak ya tunawisma di sana gitu sebetulnya. Terus itu udah anonim tadi, kenapa tidak menyebutkan saja identitasnya? Kan bisa juga dari hasil karya itu mungkin bisa dicarikan solusi gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan atau satu pertanyaan dulu. Saya tanya, Mas. Enggak tanya. Silakan. Komentar aja. Saya silakan. Terus salut sih melihat Skid Robot kan, karena dia itu kritik pedasnya itu kan kayak ini loh, rakyatmu ini masih banyak yang dibawa kemakmuran malah. Padahal dilihat dari kalau kita sebagai orang pun melihat orang kan, lihat dari penampilan dan lain sebagainya, Skid Robot juga bukan orang yang menengah naik gitu kan, tetap menengah ke bawah. Cuma bahkan seorang artis mural yang disebut itu kalau bagi pemerintah itu kan pengkotor dinding satu rayon atau gimana, itu masih peduli loh sama sebangsa dan satu kawan daerahnya. Bahkan
saya pikir awalnya malah pemerintahnya itu tetap nggak acuh, cuma ternyata wali kotanya kan akhirnya mau menurunkan bantuan dan lain sebagainya. Ya itu menurut saya kritikan yang berhasil sih. Cuma kalau dijalankan ke Indonesia belum tentu. Ya saya sangat setuju dengan tindakan dari Skid Robot ya, dan juga untuk tetap membersihkan nama mural. Soalnya kan kalau di luar pun selain bisa jadi kritikan pedas untuk pemerintah, mural juga dibikin sisi jeleknya mural ya. Itu yang saya tangkap kan, biasanya mural dibikin kayak tanda ini daerah gangster mana dan lain sebagainya, entah itu krip atau apa ya satunya, aku lupa nama gengnya. Ya itulah, tetap membersihkan nama artis mural lah istilahnya. Saya salut. Udah itu aja sih. Ya, terima kasih Jos. Ya mungkin bisa dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari ada 2 pertanyaan yang dilontarkan dan 1 pertanyaan dari Josia. Mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman. Oke. Gimana? Siapa nih yang mau nanggepin dulu? Aku boleh nanggepi ya. Oke, Rita silahkan. Dari Mas Farisal sih komentar yang pertama itu. Jadi kita ya mohon maaf saya akan memberi jawaban yang teknis. Jadi memang ada waktu kami dapat tugas, terus kami pikir seni rupa yang harus duluan, dan kita tahu UTS kita banyak sekali, kemudian kita juga cepet-cepetan, terus waktu itu Mas Dwiki sakit, dan ya kita ada mesi di dalam kelompok kita, dan akhirnya secara tiba-tiba kita memutuskan ini yang sebelumnya sudah saya kaji untuk di mata kuliah yang lain, sehingga tapi kami tetap berusaha mengkorelasikan dengan bagaimana, karena yang saya kaji itu malah di Chung dan Lee, bagaimana metode pendidikan kreativitas yang diambil dari robot. Jadi itu yang dari situ lalu dikembangkan, nyari segi robotnya, terus kemudian pendidikan di masyarakatnya. Nah, kemudian sebenarnya dari video tadi pendidikan di masyarakatnya itu dapat sekali, bahkan ya seperti yang Josia tadi, ada manfaatnya kok. Jadi orang-orang sadar, dan media-media berita itu meliput dia. Kemudian banyak, kalau kita search di Instagram, kita cari hashtag Skid Robot, itu banyak seniman yang kolaborasi dengan dia, walaupun Skid Robotnya sekarang kesannya menghilang, karena itu tahun 2016-an. Juga tentang eksploitasi, itu sebenarnya dia sendiri juga merasakan seperti itu, tapi kurang tahu juga apakah itu alasannya dia sekarang menghilang atau tidak, tapi dia sendiri juga merasakan itu. Tapi yang di video tadi, my aims, jadi tujuan saya ingin mendapat perhatian dari presiden, dari government, dari masyarakat, memantik diskusi dalam masyarakat dan para pemegang kekuasaan politik begitu. Jadi itu ada manfaatnya sih buat saya. Memang dia bilang enggak, seni enggak menolong, memang saya enggak menolong, saya cuman memantik itu. Dan buat tunawisma yang ada kok, tunawisma yang akhirnya dia aku perlu berjuang lebih gitu, ada. Jadi tadi udah dijelasin sama si Mita kalau nggak salah gitu sih. Mungkin ada ya teman-teman anggapi lagi. Ya mungkin ditambahin sama Izam atau Mita atau Lintang. Ya, kita tambahin ya. Silakan Zan. Tadi sempat kayak misalkan apakah itu tidak membuat para tunawisma itu menjadi sebuah harapan palsu seperti itu kan. Ya sebenarnya kembali lagi ke tadi tujuan, maksudnya awalnya itu bukan untuk memberikan mereka harapan saja, tapi itu adalah sebuah bentuk kritik sosial atau kritik terhadap pemerintah sebagai pemantik. Jadi dari situ kan masyarakat melihat juga, akhirnya mungkin ada yang bersimpati dan memberikan ya tidak mengharapkan sebuah bantuan dari masyarakat, maksudnya dari orang lain, tapi di sini loh ada tunawisma yang
mungkin butuh perhatian dari pemerintah, mungkin dicarikan solusi atau diberikan lapangan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang sama-sama. Jadi sama-sama warga negaranya juga sama-sama mendapatkan hak yang sama juga. Seperti itu mungkin tambahannya sedikit aja. Oke, ya. Aku mau nambahin dikit. Kalau masalah yang diomongin di Mas Farizal di isu yang kedua, bagaimana seni eksploitasi dan sebagainya, sebetulnya ya memang banyak sekali hal yang dipertanyakan seperti itu ya, terkait praktek-praktek seni, hubungannya sama etik dan estetik gitu. Etikanya gimana nih saat melakukan kerja-kerja, apalagi kalau ngomongin berkembang hari ini seni dan masyarakat yang dilakukan oleh Skid Robot akhirnya juga sangat berrelasi dengan itu. Tapi memang benar apa yang kembali yang dikatakan teman saya tadi, Asprita sama Izam, ya fungsinya di sini sebetulnya untuk memantik, untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menjadi solusi, kiranya sebetulnya masih jauh. Tapi paling enggak untuk membuka kesadaran masyarakat yang lewat dan melihat, dan juga menjadi kritik terhadap pemerintah saat mereka sadar, itu sudah menjadi satu pencapaian tersendiri sih. Dan kerja-kerjanya, ya memang kerja-kerjanya kalau ngomongin seniman, sejauh itu mungkin yang saya tahu gitu, karena untuk menjadi sebuah solusi kiranya memang harus bersinggungan dengan lebih banyak stakeholder lagi agar bisa menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin seperti itu Mas Farizal. Dari Mas Farizal dulu ada tanggapan sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya? Oke, siap. Kita paham ternyata memang seni itu tidak menolong, tidak hanya dalam bentuk real ya, tapi untuk menjadi pemantik, untuk menarik perhatian, untuk kita sama-sama diskusikan, itu juga menolong sebenarnya ya. Oke, sip. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Farizal. Ini nih, lalu dilanjut di pertanyaan kedua oleh Igede Yuda, Mas Yuda. Gimana? Mita atau Mas Lintang yang menjawab? Mungkin saya dikit mungkin ya. Silahkan Mas Lintang. Di situ disebutkan bahwa kenapa kok tunawisma kok banyak gitu ya di LA. Itu emang karena faktor utamanya adalah faktor pendidikan, Mas. Jadi di sana pendidikan itu ternyata membuat jarak antara orang-orang yang akhirnya bisa survive dengan orang-orang yang tidak bisa survive di LA tersebut, sehingga akhirnya pendidikan itu solusi, juga pendidikan itu menimbulkan masalah di situ. Yang tidak bisa mengikuti pendidikan akhirnya menjadi tunawisma, tidak bisa survive, yang akhirnya mereka survive ala kadarnya gitu. Kalau dipandang menurut orang-orang yang berpendidikan. Jadi menurut saya begitu mungkin. Walaupun mereka tunawisma itu mereka survive, ya akhirnya mereka bisa. Cuma mereka tidak bisa mengikuti pola kehidupan LA sendiri gitu. Mungkin begitu dari saya. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai yang ditanyakan oleh Yuda. Jadi kan pertama Bu Juda mengatakan bahwa Skid Robot itu anonim. Nah, kalau menurut saya hasil karya itu sangat penting untuk dipublis. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa dia kan melakukan mural itu adalah sejenis seperti tidak ada izin dari pemerintah gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan anonim, jelas dia mendapatkan tuntutan, lalu yang lainnya juga seperti itu. Dan kalau untuk yang menyindir pemerintah, ya jelas dia menyindir karena banyak sekali tunawisma di sana. Karena dari beberapa berita yang saya baca yang dari FOE Indonesia, CNN Indonesia, di sana tuh banyak sekali orang-orang dari negara-negara lain yang pindah atau lebih ke kayak migrasi, pindah dari negaranya atau dari daerah-daerah daerah-daerah kecil, terus dia pindah ke LA untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun karena hal itu, karena di sana itu padat sekali sehingga pekerjaannya juga tidak sebanyak yang mereka harapkan. Lainnya mereka tidak, dan juga pendidikan itu juga menjadi faktor utama juga sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu karena tidak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga mereka menjadi tidak mendapatkan rumah, tidak mempunyai rumah. Jadi itu beberapa faktornya. Lalu kenapa kok tidak menyebutnya? Sudah saya jelaskan bahwa
karena anonim itu tadi, kalau misalnya dia menjelaskan identitasnya dia bahwa jadi kesannya tuh kayak dia lebih ke kayak gimana ya, kayak lebih menonjolkan dirinya, sedangkan dia ingin mengekspresikan atau membuat karya itu untuk dengan tujuan itu untuk memberikan kritik kepada pemerintah untuk keselamatan atau lebih untuk ke depannya kepada tunawisma itu, seperti itu, bukan untuk dirinya. Itu bisa ditambahkan oleh Kak Asprita. Saya mau nambahkan mengenai tunawisma. Jadi kalau kita belajar dengan ilmu sosial, faktor tunawisma itu banyak, dari internal maupun eksternal. Internal mungkin dia malas atau dia ada problem keluarga, eksternalnya mungkin di situ negara konflik, ada bencana dan sebagainya. Nah, kalau gini juga, semakin besar, semakin kayak Jakarta, Surabaya gitu ya, itu kotanya kota besar. Nah, kota besar itu menarik perhatian banyak orang untuk datang. Jadi migrasi itu masuk, tapi yang datang itu pun banyak yang bonek gitu, bondo nekat toh. Jadi dia kurang punya modal sehingga mereka tidak bisa survive akhirnya di sana. Makanya kalau kita misalnya ke Jakarta itu lebih banyak pemukiman kumuhnya daripada mungkin dikit di yang kota-kota kecil, di daerah-daerah kecil, atau dibandingkan sama Surabaya. Kalau di daerah saya di Jombang itu kayak saya nggak pernah lihat tunawisma. Tapi kalau misalkan naik kereta ke Surabaya itu di pinggiran kereta itu udah banyak permukiman kumuh. Kan jadi kan seperti itu, yang kotanya besar dia menarik banyak orang, kemudian orang itu tidak ready, tidak siap dengan keadaan yang ada di situ. Juga Amerika Serikat itu kesenjangan sosialnya sangat tinggi. Jadi kesenjangan sosial pendidikan dan juga ekonomi. Sehingga pendidikan itu pun pedang bermata dua. Dia jadi seperti yang Rintan tadi, dia solusi tapi dia juga menciptakan kesenjangan baru. Nah, di ekonominya dia juga sangat senjang. Jadi negara-negara besar itu malah kesenjangannya lebih, saya nggak ngomong semua, tapi kalau yang saya baca ya, di bukunya Yudi Latif itu ada, Amerika Serikat itu kesenjangannya sangat tinggi sekali. Begitu, teman-teman. Ya, ya tuh kalau ngomongin kesenjangan, akhirnya di beberapa bulan lalu ada kasus Black Lives Matter yang rasisme kulit hitam. Kalau hari ini kan ada Asian Racism. Ya, bukti bahwasanya kesenjangan sosialnya sangat santer di sana. Ya mungkin dilanjut dengan yang ketiga, ada statement dari atau tambahan dari Josia. Mungkin tanggapan ini ada yang menanggapi. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, karena tanggapan juga. Ini Mas, saya sama itu. Gimana Lintang? Anggapan moral ini loh. Yang Mas apa tadi? Mas Jo. Stigmanya negatif ya? Ya, moral. Negatif itu apa aja? Mungkin dipandang dari selain seni rupa, apa saja sih gitu. Mungkin Mas Jo bisa menjelaskan pandangan-pandangan apa negatif di dalam seni rupa. Saya menilai moral itu ya dilihat dari pesan yang mau disampaikan. Kalau misalnya kayak Skid Row kan pesannya tentang poverty atau kemiskinan. Ini loh, rakyatmu aja, katamu negara ini negara maju, makmur dan lain sebagainya, rakyatmu sengsara kayak gini, kamu benar-benar rakyatnya jatuh, diinjak-injak malah gitu batang lehernya. Sedangkan si pejabat, entah itu ada yang korupsi atau enggak, ya biasa aja, mereka namanya juga mereka punya uang, mereka yang berkuasa. Sedangkan kalau di Indonesia ya dari segi moralnya aja mungkin ada yang bagus, kayak penggambaran tentang hilangnya Marsina dan lain sebagainya. Cuman yang sering saya lihat itu kayak aku cinta Ani ditulis di dinding, itu pesan subjektif ya, sampaikan, ngapain ke bisa merah bikin.
pemerintah, gitu DPR. maksudnya. Kalau pesannya apa ya, emang keadaan yang benar-benar bikin miris lah istilahnya, itu saya setuju. Cuma kalau sekedar untuk menyampaikan rasa kepada seseorang ataupun ngefans kayak bonek is here gitu ya nggak apa-apa, cuma buat apa saya tahu gitu loh. Dan juga ya itu praktek kriminal kayak ini, praktek itu apa yang ngomong kalau di Jawa rumah apa namanya sepi dan lain sebagainya, mantap buat dirampok kayak gitu, ada kayak gitu. Itu sisi buruknya mural bagi saya. Ya itu dua stereotip itulah yang bagi saya bikin jelek nama seni rupa, terutama mural kayak gitu maksud saya. Makasih. Saya sedikit. Oh, bentar. Oke. Aku nanggapi Josi bentar. Jadi memang kalau yang seperti itu kita anak-anak seni rupa pun itu perlu berpikir lebih juga, karena kayak misalkan coret-coret di joglonya FBS atau di T3, di T8 ya kan, ya anak seni rupa pun kadang seperti itu ya, apa ya akhirnya nanti Halo, ini pandek ini. ya kan seni rupa kontemporer itu kan ada sesuatu di balik karya seni itu sendiri, jadi nggak cuma indah-indahan saja, ya itu perlu diusahakan bersama menurut saya. Oke, nah itu mungkin tanggapan untuk Josia. Dan oke, kita buka untuk pertanyaan selanjutnya saja. Kita lanjut untuk sesi yang kedua. Silakan untuk teman-teman yang bertanya. Siap, Pak Mas Aryan. Ini izin saya matikan ya Pak kameranya, soalnya saya agak lemot. Siap. Jadi saya cuma mau minta tanggapan sih sebenarnya. Di benak saya ini kan menurut saya tingkatan seni yang memiliki kreativitas paling tinggi itu adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dalam seni rupa, seni desain, menggambar dan semacamnya, dibandingkan dengan seni teater, seni tari, musik dan lain-lain kayak gitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan kelompok kalian bahwa kan seni rupa semua ya anggotanya. Jadi saya pikir itu ini pasti presentasi sangat kreatif kayak gitu. Nah, jadi soalnya di sini saya ketika ada satu masalah ya, lalu masalah tersebut dipecahkan dengan pemikiran yang kreatif yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu saya lihat orang yang dapat memecahkannya itu memiliki jiwa seni dalam misalnya menggambar, seni rupa dan lain-lain kayak tadi. Hilang suaranya, sorry ya. Halo. Hilang ya? Iya, hilang. Oke. Di enter dulu kali ya Mas Dwi, yang di chat. Nah, Lanjut lain aja dulu, disambung lagi. terus tulisanku juga belum lengkap lagi. Oke, di enter dulu aja. Oke, teman-teman lain di pertanyaan yang lain. Mas, saya mau Mas. tanya Mas. Mas Jatmiko dulu, aku dengar Mas Jatmiko dulu. Ya, terima kasih Mas kesempatannya. Di sini kan saya ingin melihat dari segi perspektif mungkin lebih dari ke norma atau istilahnya ini kan suatu karya yang menarik. Saya dulu juga sempat waktu SMA juga sempat seperti itu. Mural. Iya, Sumpah. mural. Kondang. Saya ini melihatnya seperti ini kan,
ketika dulu yang rame-rame graffiti dan kemudian mural, dan sekarang di Amerika juga saya tahunya ini di karya-karya seninya Skid Robot ini kenapa kok nggak lebih menyantumkan ke yang saya lihat pribadi itu mereka membuat karya seni itu hanya dengan makna tersurat gitu loh Mas. Jadi nggak langsung semisal dalam gambar itu mungkin ditulisi begini, langsung saja ketika dia menyasar empati masyarakat atau empati pemimpin, sekalian saja ditulisi aku ingin hidup layak, bantulah aku, kami pengangguran, berilah kami pekerjaan agar bisa hidup layak seperti kalian. Mungkin ketika di suatu karya itu langsung ditulisi seperti itu mungkin akan langsung mengena, karena zaman sekarang ini untuk mengundang empati yang tidak satu frekuensi dengan kita, semisal kita kan dari seni, yang orang lain di luar seni itu akan sangat sulit untuk memahami gambar yang yaitu abstrak pemikirannya, ya mungkin hanya bisa dipahami orang-orang yang sepemikiran atau sefrekuensi dengan kita. Ketika itu dilihat orang lain, ya mungkin itu hanya karya apa sih, vandalisme, hanya coret-coret seperti itu. Jadi mungkin kalau ingin berkreasi ya sekalian langsung mengena tujuannya seperti itu kalau pendapat saya. Ini juga itu akan, bukankah itu nantinya akan menjadikan bentuk legalitas, atau mereka itu melegalisasikan bahwa saya boleh mencoret-coret di mana saja mengatasnamakan keberpihakan mereka kepada tunawisma tersebut. Tetapi dengan makna lainnya itu mereka hobi coret-coret dan ingin dengan adanya tunawisma itu karya mereka itu dibolehkan seperti itu. Jadi mungkin norma istilahnya kesopanan dan sebagainya itu harus mungkin kalau seperti itu harus difikirkan, dan kenapa mereka seolah nonem tanpa sulit dilacak seperti itu. Jadi mungkin sudut pandang saya mengacu seperti itu jadinya. Jadi mereka itu mengatasnamakan karyanya itu untuk hobi mereka, dan tadi Mbak Asbrita juga menampilkan itu sangat kontras sekali ya, ketika mereka penampilan baik, mereka naik mobil dan mereka bisa membeli cat yang sebanyak itu kan nggak murah, biaya cat seperti itu untuk mengecat seperti itu, dan mereka hanya memfoto. Saya juga ada langsung searching di Instagram juga, itu langsung mereka itu pakai kamera yang bagus-bagus untuk motret dan sebagainya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan atau masukan dari saya itu, ketika seni itu bukankah lebih afdolnya itu ketika langsung jika mengkritik langsung mengenai sasarannya, dan jika ingin membantu juga langsung mengenai sasarannya, seperti itu sih Mas. Oke. Jadi nggak kayak menyindir seperti itu loh. Sudah ditangkap arah pertanyaannya. Terima kasih Mas Admiko. Ini Mas Warian udah aktif lagi, bisa diteruskan tadi pertanyaannya? Sudah dilanjut di chat kayaknya Mas. Oh iya, oke. Oh iya udah ada. Ya wis, berarti satu pertanyaan lagi, biar sama 3-3. Ya Mas Dimas tadi. Iya, saya Amar. Ini pertanyaannya, apakah ya itu kan saya lihat tuh gambarnya tuh cuma biasa-biasa gitu ya, masih nilai estetikanya tuh kurang ya, memang rata-rata seperti itu ya, untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan kekecewaan gitu kan, kecewa dengan aturan yang ada, dengan sistem yang selama ini mengekang rakyat kecil gitu, nggak bisa digambarkan yang lebih indah. Nah, seperti itu sih. Terima kasih Mas Dimas. Ya, sudah 3 pertanyaan. Silahkan dijawab oleh teman-teman. Siapa dulu ini yang mau menjawab?
Mas, dari pertanyaan Mas Varian. Oke, pertanyaan Mas Varian tadi lanjutannya adalah menurut saya tingkat seni yang memiliki kreativitas tinggi adalah orang yang mempunyai keterampilan seni rupa, desain, menggambar, dan semacamnya dibandingkan seni teater, tari, musik, dan lain-lain. Soalnya ketika ada Soalnya ketika ada satu masalah yang lalu dipecahkan dengan pemikiran kreatif berbeda dari yang lain, saya lihat yang memecahkan masalah tersebut memiliki keterampilan dalam menggambar dan desain. Bagaimana tanggapan yang selama ini di benak saya? Jadi Varian menganggap bahwasanya ya kreativitas lebih dimiliki oleh teman-teman yang visual, pendekatannya dengan seni rupa atau desain. Kalau teater dan tari lebih ya mungkin di belakangnya sedikit. Itu yang ada di benak Varian yang saya tangkap seperti itu. Kalau tanggapan dari teman-teman gimana nih? Tidak juga sih. Tidak juga. Itu mungkin bisa dari teman-teman tari atau teater yang lain menjawab. Ya, saya sedikit ya. Siap, Mas Yuda. Lida, silahkan. Kalau menurut saya sih, setiap bidang seni itu kan pasti memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda. Kalau dari saya pribadi, justru menurut saya orang seni rupa itu lebih tinggi imajinasinya gitu. Karena dia berimajinasi misalkan menggambarkan ini langsung dituangkan dalam seni lukis misalkan. Kok bisa mirip seperti itu. Sedangkan kami di tari agak sulit lah untuk menuangkan imajinasi kami. Kalau menurut saya itu orang seni rupa itu lebih tinggi daya imajinasinya. Mungkin karena di musik itu yang commonnya di musik itu kayak musik ya itu ada hitungannya, ada aturan ini itu mungkin lebih itu ya. Kalau anak seni rupa kan lebih berani bebas gitu mungkin karena atau juga karena itu sudut pandang kalian selain anak seni rupa yang bukan anak seni rupa. Rumput tetangga lebih hijau loh ya. Iya, rumput Enggak, tetangga lebih. sama-sama aja kalau kreativitasnya. Tinggal menyampaikan meskipun orang seni rupa kalau hari ini kalau kita berhadapan dengan TikTok biasanya juga agak canggung, agak nggak kreatif. Tapi kalau ke teman-teman tari itu banyak sekali gerakan-gerakan yang mereka pandai gerak tuh banyak sekali gerak-gerakan yang bisa dibuat. Kayak ngomongin tentang soal atau statement dia gerak, nanti ada tulisannya, gerak lagi apa-apa dan sebagainya. Ya itu sebetulnya bentuk-bentuk kreativitas. Kalau ngomongin ada satu yang lebih unggul sebetulnya enggak juga. Bahkan ya itu ngomongin dalam konteks seni ya. Mana yang lebih unggul dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin di konteks yang lebih luas, pekerjaan-pekerjaan lain sebetulnya juga melibatkan kreativitas seperti sebagai bank dan sebagainya. Mereka yang kreatif yang bisa bekerja lebih cepat atau lebih efektif, ya mereka sebetulnya juga kreatif juga, tapi dalam bidangnya. Kalau dalam bidang seni mungkin di dalam koridor-koridor penyampaian dan karyanya. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, akhirnya sama kok, nggak ada yang lebih superior atau lebih inferior, semuanya sama. Tapi akhirnya balik ke personnya masing-masing. Kan kalau kita ngomongin kembali ke kreativitas yang di awal tuh ada kreativitas yang dia bisa istilahnya dia bersinggungan dengan banyak orang, kreativitas yang punya daya impulsif besar gitu, yang punya bermanfaatan besar bagi orang. Tapi ada juga kreativitas yang lebih personal, yang cuma digunakan untuk dirinya sendiri. Suara aku balik-balik. Saya ingin juga menambahkan sedikit silakan. Mengenai yang tadi bahwa hanya seni rupa atau desain yang seperti yang bisa kreativitas sebenarnya semua itu sama. Laras bisa di-mute dulu. Ya bisa di-mute dulu. Jadi kalian pernah dengar juga tentang lagunya Iwan Fals? Kan banyak juga kan lagu-lagu dari musisi-musisi itu yang kritik-kritik tentang pemerintah, lalu tentang kesenjangan, tentang kehidupan ekonomi kan juga banyak. Dan juga ada juga yang teater juga ada juga. Kemarin juga pernah dijelaskan juga oleh Kak Aulina yang memang bukan tentang politik tapi tentang keperempuanan. Jadi nggak melulu tentang seni rupa. Sebenarnya semua cabang seni itu memiliki cara masing-masing untuk
Jadi menurut saya juga setiap seni punya caranya sendiri. Jadi mungkin caranya seni rupa itu dengan cara menggambar, memvisualisasikan, sedangkan untuk musik itu menyuarakan dengan suara lagu-lagu seperti itu lah. Dengan kalau teater dengan drama-dramanya, perform art seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman musik atau teman-teman ya tentang inilah. Mbak. Ada tanggapan itu dari Varian. Ya, dari Mas Varian ada tanggapan nih. Dia bilang, dan saya suaranya dia jaringannya lagi jelek, makanya ditulis di chat. Saya lihat ketika orang seni memiliki keterampilan seni, musik, tari, dan teater, dan lain-lain, dia memecahkan masalah dengan kreatif. Nah, saya cari tahu ternyata dia juga memiliki keterampilan di visualnya. Jadi keterampilan visual nggak cuma punya orang seni rupa, tapi mereka yang lain di bidang-bidang seni, bidang seni lain juga memiliki kecerdasan visual juga, keterampilan visual juga. Mungkin kurang lebih seperti itu yang dibicarakan oleh Varian. Josia tadi mau menambahkan? Kalau saya sih, saya lihatnya seni rupa untuk memberikan kreativitasnya itu nggak dibantu sama lirik, atau bukan lirik sih, atau kata-kata. Sedangkan ya udah kita seni rupa bikin gambar tergantung persepsi yang menerimanya, apresiatornya. Sedangkan kalau musik kan mungkin ada kayak musik yang tanpa lirik atau instrumental, dan juga yang memakai lirik sebagai alat bantu penyampaian pesannya. Dan ini true story ya. Saya pernah ikut Indonesian Idol. Bukan Mas. Itu ikut seminar tentang psikologi musik ya. Nah, ini musiknya itu musik benar-benar abstrak. Dan pas dimainkan itu yang apresiatornya itu suruh menjelaskan apa yang dia rasakan. Saya merasakan saya lagi dibakar sama suku-suku hutan karena sudah melewati batas wilayah mereka. Sedangkan ada yang bilang mereka nangis karena musiknya sangat bikin haru. Saya bingung, haru dari mana? Saya ini kebakar kok haru. Apa haru karena aku sudah dibakar atau gimana? Saya nggak tahu. Itu berarti kan kembali kepada kreativitas apresiatornya akhirnya. Yang digambarkan atau yang dibikin sang bukan autor konten kreatornya itu ya sebatas itu. Untuk selanjutnya yaitu tergantung apresiator masing-masing. Menurut saya seperti itu. Siap. Ya, apa yang diutarakan Josia tadi sebetulnya sangat relate sama pertanyaan dari Jatmiko. Pertanyaan Jatmiko tadi adalah kenapa sih kok menampilkannya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu? Kenapa tidak dibicarakan dengan lugas? Karena saat kalau ditampilkan secara lugas mungkin akan, kalau ngomong mati kesadaran dan sebagainya, bisa terjadi lebih efektif. Pendapat Jatmiko tadi gitu. Terus ada yang saya tangkap di terakhir tadi, kayak ada ya nantinya kalau prakteknya terjadi seperti itu, banyak orang nih yang menggunakan modus-modus kerja seperti itu. Dia sebetulnya cuma hobi tapi sok-sokan ngomongin sesuatu, atau padahal dia sebetulnya juga kaya tapi dia seolah-olah empati seperti itu. Atau dengan apa yang terjadi di situasi hari ini, bagaimana mencitrakan dirinya sebagai bentuk yang berbeda. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang menanggapi. Saya mau nanggapi ya. Silakan Hasbita. Ya, kita Hasbita dulu aja. Ya, kalau menurut saya karya seni itu bisa berbicara lebih daripada kata-kata. Karena misalnya kalian lagi bad mood, udah harimu itu udah moodnya jelek sekali, terus ada orang yang bilang semangat dari mana yang lebih efektif nih? Ada orang bilang semangat sama kamu dikasih musik yang bikin kamu joget.
misalnya. Nah itu kan ada memang atau kita harus ngomong visual, kita dikasih tulisan yang udah jelas lugas atau kita kasih gambar yang itu ngena banget. Bahkan ngenanya itu lebih ngena daripada yang dideskripsikan. Makanya kalau menjelaskan suatu bisa beratus-ratus halaman dengan kata. Tapi itu semuanya bisa dirangkum dalam gambar atau mungkin dalam suatu karya seni yang itu lebih ngena. Nah, memang akhirnya buat orang yang seperti tadi yang tidak sefrekuensi atau yang mungkin nggak minim penghayatan terhadap seni, ya itu akhirnya bisa jadi berbeda. Tapi kan ini kembali lagi ke culture-nya. Nah, kalau culture masyarakatnya bisa sangat menerima, ya berarti itu efektif. Mungkin kalau di Indonesia belum, kita masih iklan aja masih dijual hard sell. Jadi belilah ini. Nah, itu orang Indonesia kan masih seperti itu, masih harus dikatain ini loh lugas. Tapi kalau di Amerika ya caranya robot bisa diterima dengan jelas. Gitu, silakan Izam. Namain sedikit ya. Tadi kan kenapa nggak langsung lugas, misalkan saya butuh pekerjaan atau apa langsung gitu ya. Cuman menurut pendapat saya bahwasanya kalau misalkan kita langsung lugas gitu, akhirnya empatinya itu terlalu provokatif bagi penikmatnya. Kalau misalkan ini kan skate robot ini lebih menarik, empatinya itu berasal dari orangnya sendiri, jadi tidak terlalu provokatif bagi orang yang melihat, jadi tidak terlalu menggebu-gebu gitu loh. Jadi kalau misalkan minta empati itu memang berasal dari diri orang yang melihat itu. Jadi kalau misalkan simpati terhadap karya tersebut, simpati terhadap tunawisma itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari provokasi kata-kata tadi. Kalau menurutku, kalau kata-kata ibaratnya kita bicara kalau misalkan kita mau berkenalan dengan seseorang, mungkin langsung di pertemuan pertama langsung nembak aku cinta kamu, kan itu langsung kayak apa ya istilahnya, kayak loh, ngapain sih kayak gitu sih menurut saya. Terus kalau misalkan kemungkinan diterimanya juga itu 1000 banding 1 mungkin yang ketika menyatakan itu good looking mungkin iya, tapi kalau misalkan yang biasa-biasa aja, tapi ya akhirnya kan enggak gitu. Gitu sih kalau aku bayang nonik kayak gitu. Siap. Mungkin Mas Jatmiko ada tanggapan? Saya kira cukup ya, sudah pukul 10. Oke. Siap, Pak. Karena makin panas ya makin seru ya. Asik nih. Oke, saya nanggapi sedikit dari. Halo Mas. Udah. Mas, aku mau sedikit tanggapan. Ada yang mau? Nanti dulu. Gimana Pak? Dipersilakan atau? Ya, mungkin ada tambahan yang lain. Coba tak kasih kesempatan sebentar. Silakan. Iya, silakan, Aulina. Selek kayaknya Aulina itu. Oh, iya sih. Ya udah silakan Pak, dilanjut Pak. Aulina kelihatannya ada kendala masih. Oke. Jadi kasus ini kan kasus ya, skate robot itu sebenarnya fenomena universal di setiap negara kapitalistik itu akan muncul orang-orang pinggiran ya, yang kelompok-kelompok tunawisma atau homeless itu selalu bertaburan di berbagai sudut kota. Siapa yang pernah ke Amerika? Belum ada ya, belum pernah ke Amerika ya. Nanti suatu saat kalau ke sana, Anda akan terbalik pikirannya. Ya akan terbalik, karena kan yang dibayangkan image Amerika itu kan negara superpower sehingga serba teknologi, keren, dan seterusnya. Padahal kalau kita keliling kota itu banyak tempat yang kumuh bertaburan di mana-mana. Ya di New York misalkan itu ada Brooklyn itu, waduh itu sangar di situ. Jadi lebih sangar daripada Tanah Abang gitu. Ya artinya itu memang seperti itu. Dan Amerika itu memang jarak sosial antara yang sangat kaya dan sangat miskin itu absolut sekali, itu luar biasa. Sehingga kelaparan sebenarnya terjadi di mana-mana. Tapi negara Amerika kan selalu pandai membungkus itu, ya.
Kalau kita kan terlalu telanjang kalau kita ini. Kalau Indonesia itu terlalu telanjang, bahkan menelanjangin diri sendiri gitu. Kalau Indonesia, kalau Amerika itu ditelanjang dibungkus dengan misalkan film diciptakan Rambo, aslinya ya kalah perang dengan Vietnam, lalu menciptakanlah Rambo begitu-begitu, dan setiap film mesti ada benderanya Amerika begitu. Setiap film Amerika itu pasti ada bendera di situ. Ya itu sebenarnya itu sikap inferioritas di balik Amerika itu sendiri. Dan saya kira orang seperti Skid Robot itu fenomenal dalam konteks pertumbuhan kota kapitalistik ya, dan itu ada di mana-mana. Problemnya yang harus kita lihat dalam konteks kreativitas, orang Skid Robot itu menggunakan seni itu sebenarnya harus dibatasi. Anda tadi diskusinya kemana-mana, bahwa seni itu salah satu aspek yang bisa di-push itu sebagai advokasi publik. Ya, jadi seni itu bisa untuk mengadvokasi. Kalau fungsi advokasi berarti kan membangun kesadaran kolektif. Ya, jadi kesadaran kolektif karena dia berasumsi bahwa banyak peristiwa kelaparan, orang yang hidup di jalan-jalan itu dia ingin menyuarakan itu karena dia tidak bisa bersuara, maka dia membantu menyuarakan kegelisahannya itu, apa yang diinginkan secara ini ya, dengan menggunakan grafiti, dengan coretan-coretan, dengan gambar-gambar. Karena dengan bahasa seperti itu tanpa berpretensi pada estetik dalam arti filosofis, yaitu malah tidak mengena fungsi advokasinya. Jadi jangan membenturkan lagi kalau seni itu diadvokasi lalu Anda ukurannya estetika. Ya, apalagi estetikanya estetika spekulatif yang filosofis, ya itu tidak ada itu. Jadi memang advokasi itu ya komunikasi, membangun komunikasi yang bahkan komunikasinya itu memang lebih komunikasi yang to the point, yang komunikasi yang memang langsung menghadirkan efek, ya efek psikologis, efek sosial, efek perhatian pada pemerintah. Ya, kan betul yang dikatakan Skid Robot tadi, ya bahwa tujuanku itu ya sebenarnya dengan ini agar pemerintah itu tahu bahwa di kotanya itu ada kayak gini, Amerika itu punya kayak gini gitu. Jadi itu memang untuk itu mengganggu dalam tanda kutip, mengganggu pada otoritas kekuasaan di situ. Nah itu fungsi advokasi dan itu banyak dilakukan oleh seniman-seniman yang lain sebenarnya. Nah kemudian selain tadi ya untuk menumbuhkan kepekaan kolektif terhadap kasus-kasus di masyarakat, ya juga tadi Anda juga sudah menyinggung adanya membentuk empati ya, empati. Tapi saya juga melihat adanya fungsi untuk membangun simpati dan solidarity. Jadi simpati dan solidarity itu juga ditumbuhkan dari si Skid Robot tadi, karena dia memang wilayah operasionalnya itu kan berada di Los Angeles, di Skid Row ya, yang merupakan rumah-rumah kumuh yang hanya sekitar 54 blok itu, 54 blok, dan memang dia secara konsisten itu mengawali gerakannya itu di sekitar tahun 2013 kalau tidak salah itu Skid Robot itu. Nah ini yang harus dilihat di situ. Nah tadi ada ada komentar soal persoalan tadi. Saya ingatkan lagi bahwa kalau membayangkan sebuah seni itu mukanya banyak, multifaset seni itu. Ya, jadi jangan kalau membayangkan seni selalu kalau musik lalu yang dibayangkan konser gitu. Kalau seni rupa yang dibayangkan pameran di galeri, di museum. Kalau tarian itu mesti panggung gitu. Padahal itu hanya salah satu jenis ya, salah satu ekspresi, bentuk ekspresi ya dalam konteks karya dan ruang. Ya, padahal seni itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau kemudian kita mencoba melihat persoalan seni dari aspek yang agak berbeda, misalkan tadi saya dengar bagaimana musik gitu, bagaimana seni rupa kan lebih ini karena memang seni rupa itu eksplorasinya visual, ya bahasa visual. Jadi karena visual maka dia membangun persepsi.
Ya, jadi dia memainkan persepsi memang seni rupa itu, karena mata yang bekerja, ya mata yang bekerja lalu membentuk pengalaman pikiran di situ kognisi, ya. Kemudian kognisi itu akhirnya masuk baru kepada apa itu cita rasa, ya. Jadi seni rupa itu berbeda bekerjanya dengan musik, misalkan. Kalau musik itu kan tidak telinga, tidak mata, tetapi lewat telinga. Nah, karena lewat telinga maka dia tidak ke persepsi, tetapi cita rasa dulu yang dibentuk oleh musik. Ya. Dan oleh karena itu dulu di Barat ya, dalam sejarah seni Barat, seni rupa itu dianggap seni yang terlalu konkret, ya, karena itu dia tidak filosofis karena terlalu konkret. Ya, apalagi material, konkret material itu tadi. Karena itu seni arsitektur di dalam seni rupa Barat itu ada di dalam grade yang paling bawah. Yang paling atas itu seni lukis, karena seni lukis yang dianggap paling abstrak, yang bisa mengabstraksikan pikiran itu dengan seni lukis. Tapi begitu masuk ke patung, arsitektur, itu makin konkret. Tidak ada arsitektur abstrak gimana, tidak bisa ditempati. Ya, jadi itu mesti bekerja dengan material, ruang, dan kemudian konkret gitu. Kalau seni rupa itu, kalau untuk makin ke 3 dimensi itu makin begitu, makin ke 2 dimensi ya makin abstrak. Maka kemudian di dalam seni lukis muncul aliran abstrak, ya apalagi abstrak yang murni kayak purisme itu. Ya. Nah, oleh karena itu muncul istilah fine art itu sebenarnya itu bentuk untuk mengangkat seni rupa itu masuk ke alam pikiran, artinya ke aspek-aspek filosofis. Nah, sementara musik sejak awal itu tradisinya itu sudah mengambil menerjemahkan dari musikotechne. Ya, musikotechne itu artinya musik itu memang sudah musik. Jadi musik itu artinya memang sudah arahnya itu kepada hal-hal yang sifatnya tidak konkret gitu ya. Jadi abstrak banget gitu. Oleh karena itu musik di tradisi barat ya, di pendidikan modern itu selalu jadi kayak MKDU, syarat wajib untuk dipakai setiap jenjang pendidikan. Kenapa? Dari situ dia untuk mengolah cita rasa, ya. Kayak di Australia itu misalkan ada tetangga saya yang anaknya itu sedang sekolah di sana dan anak-anaknya itu kos di sana, semua itu harus berlatih piano, berlatih klarinet, berlatih macam-macam. Itu masih anak usia SMP, SMA. SMP, SD aja sudah mulai digitukan dan itu ada tradisi musik sekolah yang memang untuk tujuannya bukan menjadi pemusik tetapi mengolah cita rasa itu, membangun kepekaan cita rasa. Karena asumsinya kalau cita rasanya terasah, maka dia akan mudah diarahkan, akan mudah disentuh dengan berbagai kondisi itu. Nah, jadi lagi-lagi yang ingin saya garis bawahi harus dilihat konteksnya ya. Ketika kita mencoba memahami fakta seni, maka konteksnya ada di dalam apa? Seni difungsikan sebagai apa? Karena seni difungsikan sebagai terapi juga berbeda dengan yang dilakukan oleh skate robot. Ya, seni yang difungsikan sebagai apresiasi ya itu juga berbeda. Seni yang dipakai untuk pengembangan bakat akan berbeda lagi. Jadi kalau di skate robot saya pikir cenderungnya itu kepada advokasi karena yang dituju justru itu tadi kesadaran kolektif ya, lalu menimbulkan empati, simpati dan solidaritas ya. Yang terakhir komentar saya, analisisnya tadi akan lebih mendalam apabila Anda pakai model begini. Jadi dalam analisis kreativitas yang pakai studi kasus itu sebenarnya ada 2 dimensi ya. Yang pertama ada dimensi 1 itu memperbincangkan 4 hal, yaitu person, price, proses, produk. Jadi orangnya ya, orang di situ lebih kepada personalitinya, kepribadiannya, potensinya, bakatnya, lalu kemudian price-nya, pendorongnya, daya dorongnya, lingkungan kreatifnya, kemudian prosesnya seperti apa, ya, dan produknya bentuknya kayak apa. Ya, jadi ini
menarik untuk ditunjukkan. Nah, lalu kemudian dimensi 2 itu mungkin di dalam, kalau dimatrikkan tuh, kalau dimensi 1 biasanya itu di dimensi apa di apa itu di yang vertikal, yang horizontal itu adalah yang dimensi 2. Itu berupa who, what, how, why, when, where. Misalkan kalau bisa dibayangkan ya, jadi ada person, press, proses, produk ke bawah, yang ke kanan itu yang mendatar itu who, what, how, why, when, where. Jadi misalkan persilangan antara person dan itu yang yang dibicarakan who-nya siapa, maka di situ Anda bisa menjelaskan macam-macam itu. Siapa Skid Row? Nah, ya siapa Skid Row? Jangan-jangan Skid Row itu juga korban dari marginalisasi kota Los Angeles itu sendiri. Maka dia kemudian ada kayak ada protes secara sosial atau apa gitu ya. Jadi itu juga perlu dilihat person hubungannya dengan who, siapa dia, ya, keluarganya di mana, kenapa dia begitu, ya itu. Jadi melihat who-nya dari aspek person tadi atau. Nah kemudian what-nya, ya apa yang dilakukan, ya dari person aja. Kalau kemudian dimensinya what-nya dibicarakan itu sudah banyak yang bisa dianalisis apa yang dilakukan oleh si Skid Row. Lalu bagaimana dia melakukan, how-nya, bagaimana dia melakukan. Ya. Terus kemudian why, mengapa dia melakukan macam itu? Kenapa kok tidak ini? Kok yang lain? Kenapa? Why? Ya. Kemudian when, kapan dia melakukan itu? Dan where, di mana dia melakukan? Saya kira aspek-aspek itu kan kalau dianalisis bisa dijawab dengan jelas itu. Kemudian lalu press, misalkan press, pendorong. Ya, siapa yang mendorong? Ya, siapa yang mempengaruhi? Jadi dari aspek press, maka kita juga bisa menelaah dari aspek who, siapa yang mendorong dia, ya, siapa yang mendukung, ya itu misalkan itu. Nah, what, apa yang didukung, ya, dan seterusnya. Bagaimana cara mendukungnya, bagaimana cara ininya. Lah, why, mengapa dia mendukung, ya, kapan dia mendukung dan di mana dia mendapatkan dukungan, misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau menganalisis suatu kreativitas, saya kira matrik persilangan antara dimensi 1, dimensi 2 itu mempermudah kita menjelaskan satu gejala seperti yang dilakukan oleh Skid Row, ya, Skid Robot. Dan saya kira itu juga tidak lepas dari adanya saya sering berseloroh bahwa ini gara-gara pilok ini ya, gara-gara pilok maka muncul kayak gitu loh. Jadi karena alat dan bahan itu memang seringkali menginspirasi untuk melakukan sesuatu, ya terutama seni ya. Ya seperti dulu impresionisme berkembang itu ya gara-gara ditemukan cat dalam bentuk tube, kursi lipat, sama easel, ya tripod yang bisa dipindah kemana-mana. Makanya kemudian muncul tradisi outdoor painting. Itu ya karena itu bukan terus filsafat impresionisme, itu kan kritikus saja yang ngomong begitu. Tapi dari segi sosial sebenarnya pressnya itu, pendorongnya itu ternyata ya karena ada itu. Bisa jadi juga si orang-orang semacam ini ya, termasuk anak-anak Jogja atau graffiti yang ada di Surabaya, ya karena adanya itu. Coba kalau enggak ada pilok, enggak ada gitu yang spray begitu, bisa jadi juga ya mungkin ada, tetapi kecepatan karena dia harus memburu waktu, biasanya kejar-kejaran sama pemerintah, maka dia harus menggunakan alat yang cepat langsung untuk mengeksekusi dan cepat kering juga, ya dan seterusnya. Jadi saya kira ini ada hubungan seperti itu. Nah, itu pun juga aspek kreativitas, memanfaatkan aspek-aspek pressnya itu, pendorong itu untuk membuat proses dan memproduk sesuatu itu dengan sesuai dengan kecepatan waktu yang ada di situ. Ya saya kira itu ya tambahan saya, dan tadi sangat produktif sekali ya, seperti ini kuliah itu kalau S2 ya, jadi harus ada tanya jawab yang produktif, dan saya berharap pertemuan yang akan datang juga makin seru ya, tidak monoton ya, dan pertanyaan-pertanyaan saya kira masih ada, tetapi karena waktunya sangat terbatas, ini sudah pukul 10.15 menit, saya akan akhiri
kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan kelompok yang datang yang 3 lagi. Tolong disiapkan semuanya, ya, tidak perlu saya di peta kompli kayak yang pertama ini. Jadi nanti akan saya pilih yang dari 3 yang sisa itu. Jadi harus disiapkan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.